Mugi-mugi rezekinya lancar, barokah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana wajadana al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'mal alhamdulillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Agama Islam agama suci, wong gak subuhan bakali rugi dunya ora sepira, rugi akhirat bakal cilaka. Salamullah ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Rumah tingkat ditinggalkan, lek mati umai digawa mboten ditinggal. Rumah tingkat ditinggalkan, harta berlipat diwariskan, mobil mengkilat dibiarkan, istri 4 diambil orang. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin. Sepindah malih motor anyar kinclong, motor anyar kinclong napa budak? Motor anyar kinclong duwe akeh oleh nyolong, uripe rada sombong, lek mati dadi jarang kong. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak, Ibu, Saudara rahimakumullah, Rasulullah dawuh, man arada liqa Allah, siapa yang ingin berjumpa Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Gusti Allah. Ingat, nikmat paling besar ketika kula panjenengan saya di dalam surga besok adalah nikmat perjumpaan kita dengan Gusti Allah. Allahumma kompak, Allahumma amin. Rasulullah ditanya, Rasulullah, nikmat apa yang paling besar dalam surga? Apakah kalau laki-laki dapat bidadari 40 cantik-cantik saya nggak tahu ngentut?
Bidadari gak tahu ngentutan, Bu. 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 Assalamualaikum. Sehat? Apakah nikmat besar itu berupa bidadari yang cantik-cantik, yang tidak pernah haid, yang gak pernah ngamuk, gak pernah merengot? No. Orang India menyebutnya nehe. Bukan. Apakah semua makanan wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma sebagaimana Allah katakan pada Nabi Adam? Orang Jepang mengatakan nokate. Bukan. Apa yang dimaksud nikmat besar? Liqa'ana minallah, perjumpaan kita dengan Gusti Allah. Bapak, Pak, jenengan pernah satu meja dengan Pak Presiden? Belum. Saya turunkan dengan Menteri Agama satu meja, gak pernah. Saya turunkan dengan gubernur pernah? Belum. Bupati, RT. Oh, sering. Jenengan kalau satu meja dengan presiden, senang boten? Foto selfie kanan kiri. Oh, foto. Allah. Di depannya banyak makanan. Semua buah-buahan ada. Makanan semua ada. Kira-kira milih foto, milih ngobrol apa milih mangan? Wah, lapar kan milih mangan gue. mesti milih ngobrol saking senangnya. Presiden itu kecil kalau dibandingkan Allah. Kita berjumpa dengan Allah, senang, munajah, komunikasi kita dengan Allah, makanan surga lewat, bidadari lewat Allah. Bidadari itu nyun sewu, saking beningnya kulitnya Pak. Kalau minum kopi, ketok kopi kan Pak. Ces. Lewang Surabaya ngombe kopi petang Pak. Apa kata Rasulullah? Siapa yang ingin berjumpa Allah, man arada liqa Allah, falyukrim ahlallah. Muliakan keluarganya Allah. Sahabat bingung, kok Allah punya keluarga? Katanya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul. Oh, betul. Ini Allah kok punya keluarga? Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alillahi ahlun, apakah Allah punya keluarga? Bala, kata Rasul, yes. Faman ahlullah, siapa keluarga Allah itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, ahlullahi fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluarga Allah mereka yang suka baca Quran. Insyaallah jamaah Bambu Salam semua keluarga Allah. Baca Quran mboten? Darusan kata nggih Ustaz. Sing darusan kata. Oh, kata. Niku mocoe pelan-pelan napa banter? Pelan. Pelan-pelan niku ambil moco sak juz napa sak lembar? Aja lek sak juz sakno ning buri iku lho ya sing ngarep enak pegang mic pertama. Ambil sak juz Pak, sakno Pak. Saya itu. Mereka yang suka baca Quran adalah keluarga Allah. Apakah harus hafal? Tidak. Gak harus hafal. Hafal mantap. Hafal tetapi gak mau baca Quran jarang-jarang. Ada nggak orang hafal Quran jarang baca Quran Pak? Bacanya ketika hataman tok. Ada nggak? Wong itu kok. Jangan coy. Sing disebut dengan ahlul Quran itu orang yang baca Quran syukur-syukur lain jenengan tafakkur wa tadabbaru ayil Quran, mengangan-angan merenungi bacaan Quran. Ibu, Bu, tahu buku novel? Pokoknya buku novel itu kata orang Jakarta, buku novel tidak hatam maka hati akan selalu penat. Ada novel terbesar di dunia namanya Alfu Laila wa Laila, 1001 malam, kisah percintaan Laila Majnun, Laila gila dengan Wes.
Ini dua sejoli wong lanang, wong wadon saling cinta, tapi sama-sama jaga muruah, tidak mau mengungkapkan antara satu dengan yang lain. Tapi mereka sama-sama tahu kalau si Laila senang sama dirinya, kalau si Koes senang sama dia, sama-sama jaga. Tapi mengerti karena ada ikatan cinta, nggih Bu? Jadi cinta itu tidak butuh kata-kata, cukup dirasa, betul? Betul ini. Hanya diceritakan dalam buku itu. Al-Fulailah Walailah, 2 jilid segini tebal Pak. Saya baca dulu waktu di Pondok Sidogiri Pak. Selembar, 2 lembar, 3 lembar. Belum puas kalau belum hatam. Al-Quranul Karim isinya jauh berlipat-lipat puluh bahkan beratus kali lipat indahnya daripada novel. Bagi yang paham. Bagi yang paham. Makanya puji-pujian yang biasa dibaca di masjid-masjid itu, salah satu obat hati itu kan maca Quran. Apa Pak? Tombo ati iku limo sawarnani maca Quran angan-angan sak makna maca Quran angen-angen obat hati. Lek maca Quran enggak diangen-angen, Pak. Makanya jangan sekali-sekali, Pak, lek maca Quran sambil dilihat ngelirik maknanya itu. Kan ada Quran yang terjemahan itu. Lihat maknanya. Opo syuh ini opo gitu lah. Kemudian ada penjelasan opo infak, itu yang maksud infak. Apa yang maksud yuqimus sholat, dijelaskan nanti di situ pelan-pelan. Ojo sampai cara baca kita baca Al-Quran mulai dulu SMP sampai pensiun podo ae. Mau tok gak tahu Ada enggak Pak orang mulai SD SMP sampai pensiun gak tahu arti ini blas. Jangankan Quran Fatihah tok gak tahu arti ini. Alhamdulillah betawi sekabehane puji lillahi kaduwe Allah Rabbil Alam. Apa maksudnya? Poinnya adalah pujian itu hanya milik Allah. Yang lain cuma kecipratan. Ibu ada yang cantik enggak? Ngomong-ngomong, ada apa enggak gitu loh? Ibu cantik dipuji oleh suami, maka jenengan jangan bangga, ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita itu hanya dapat kecipratan. Yang saya kalau pakai surban ngeten ganteng apa ora? Alhamdulillah. Pun saya lanjutkan. Faman akramahum, kata Rasulullah, siapa yang ngurmat memuliakan hum ahlul Quran, ahlullah, menghormati ahlul Quran, menghormati orang-orang ahli baca Quran, tidak harus hafid. Makanya di pondok-pondok itu penekanan pertama ketika mondok bukan hafalan Quran, tapi bagaimana bisa sholat dengan benar, bagaimana memahami syariat dengan benar, memahami fikih dengan benar. Baru nanti kalau sudah mantap baru mulai penghafalan Al-Qur'an. Tegak yang jawab, mulai penghafalan Al-Qur'an. Pakai cengkok kalau jawab. Gitu loh. Allahumma shalli Muhammad. Wa man ahanahum faqad ahanahullah. Siapa yang menghinakan, merendahkan, meremehkan ahli Quran, orang-orang ahli baca Quran dihina, mantu ustaz. Ustaz itu ahli Quran, Pak. Ustaz Soleh ahli Quran. Betul, Pak. Suaranya bisa lagu berapa, Ustaz? Semua lagu bisa. Allah. Ini sini Nyun Sewu, saya lihat perkembangan di YouTube dan di apa namanya itu, di Facebook, Quran terus yang ditampilkan. Ya. Alhamdulillah. Nah,
Zaman saiki, zaman pun akhir, akeh uang, akeh iman kepuntir-puntir, akeh uang ora padha mikir imani ketendang banjir. Orang sekarang gak mikir, Pak. Sing penting uwe lan uwe. Pokoknya orang sekarang, Pak, ukuran bahagia ketika punya uang banyak. Di foto aku menang sih, jaga mangap. Nah wis. Lah ada teorinya orang mutu itu jangan mutu waktu nanti dikira mangan iki aku. Bangsa Muhammad. Orang sekarang pikirannya uwe ter, Pak. Kalau punya uang banyak bahagia. Padahal dirinya belum bisa baca Quran. Ada enggak pensiunan yang belum bisa baca Quran? Ngacung. Ojo sampai wong Islam sampai mati gak iso maca Quran. Paling tidak ngerti alif-alifan, alif fathah, alif kasrah, alif dhammah diwaca. Alif fathah, aku, alif kasrah, iki, alif dhammah, uang. Nah ya kan, ketemukan falsafahnya dulu itu alif-alifan, a, i, u, aku, iki, uang, tutuk, ke. Ayo. Le uang iku makhluk menungso ciptaan Gusti Allah, kudu iso baca Al-Quran. Allahumma shalli Muhammad. Kenapa demikian di akhir zaman orang meninggalkan Quran? Jangankan baca, Pak. Nyun sewu, saya sering menemukan orang di rumah itu tidak ada Al-Quran. Bapak di rumah ada Quran? Mushaf seperti ini. Ada ya? Ojo sampai gaono. Oh banyak, Pak Ustaz di rumah HP. Oh di HP download di Google wake. Bukan itu, bro. Yang dimaksud saya adalah mushaf seperti ini. Murah. Gak punya ngomong sama ketua yayasan. Insya Allah dibeli kan gitu. Murah kok, diampel. Datang ampel, Pak. Beli sendiri. Kenapa umat Islam saat ini, Pak? Itulah hebatnya setan. Karena setan, iblis, raja setan itu memang sudah bersumpah di hadapan Allah. Ketika diusir dari surga, kata iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi Allah, demi keagunganmu ya Allah, sungguh. Jadi sungguhnya ada dua kalau dalam ilmu bahasa Arab, Pak, nahwu. Di situ ada lam li taukid, ada nun li taukid. Cara menerjemahkan yang benar, sungguh akan aku tipu seluruh manusia, akan aku jurumuskan, akan aku sesatkan semua manusia, akan aku jauhkan manusia dari Tuhannya, dari Allah, akan aku jauhkan mereka dari Al-Quran. Betul, Pak. Setan. Ibu tahu setan? Coba noleh kiri. Yang pengen tahu setan noleh kiri. Gak ada orang sini, Pak. Setan itu licik, Pak. Cerdas. Berapa ribu tahun jadi guru besarnya para malaikat. Saking cerdasnya setan. Di nomor 653. Ada seorang laki-laki tunanetra buta. Ja'a rajulun a'ma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah. Jadi cara baca ya Rasulullah karena ada dalil nida, bukan ya. Dengar suara adzan. Apakah suara adzan terdengar dari rumahmu ketika kau di rumah? Dia menjawab, "Na'am sami'tu nida Rasulullah." Saya mendengar suara adzan Rasulullah. Ini pelajaran bahwa adzan itu diperdengarkan untuk orang kampung masyarakat. Filosofi adzan itu untuk mengajak orang sholat berjamaah. Berarti adzan itu harus didengar. Biar didengar, maka pakai apa atas? Speaker, bukan tua, speaker. Ibnu Ummi Maktum. Kenal bukan? Kenal. Kok ini? Akhirnya sahabat ini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ke masjid. Dalam satu kesempatan, dalam riwayat ini disebutkan sholat isya berangkat ke masjid, Pak. Kakinya kesandung, kepreset, jatuh, kena batu, kepalanya berlumur darah, mukanya berdarah-darah. Tapi tetap berangkat ke masjid.
masjid. Kalau orang sini misalkan kepleset budal apa mulai? Mantap, itu mantap Pak. Ini berangkat, subhanallah, habis sholat berjamaah dalam keadaan berdarah-darah. Ternyata ada seorang pemuda yang baik santun, nuntun dia, ngantarkan dia ke rumah. Besoknya subuh dijemput, habis sholat diantar ke rumah. Penasaran sahabat Ibn Maktum tanya, Coy, kamu siapa Coy? Sahabat ngapunten, jenengan tidak perlu tahu siapa saya. Yang penting tugas saya ngantar jemput jenengan. Gak iso, aku harus ngerti sapa jenengmu. Akhirnya dipaksa ngaku, saya setan. Loh, kok iso setan nuntun orang ngantarkan ke masjid? Allah, dipaksa setan. Nabi Musa pernah terbesit untuk bertobat. Setan itu datang pada Nabi Musa. Nabi Musa, dalam, aku gak kuat lek diobong terus neraka, terus ingin tobat. Mantap, kata Nabi Musa. Caranya gimana? Gampang. Datangi kuburan Nabi Adam, hormat Nabi Adam, doakan Nabi Adam di kuburannya itu. Apa kata setan? Loh, aku si uripi Nabi Adam suruh hormat gak gelem, iki apa maneh wis mati. Gak iso. Terus ngacung. Wasnan. Adus sik kene wasnan wudu lagi Pak di masjid. Wudu sik kene wasnan maca ta'awud. A'udzu. Apal batan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awud sik wasnan durung nyengkre maca al-falaq an-nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wasnane sik enten Pak. Jenengan donga sing wakeh zikir. Wasnan si ono, si tetap ngantuk, turu. Pancen ngantuk aja. Rong dino teko Banyuwangi gak turu Pak, legreh. Wis turu. Iku gak ono urusane karo wasnan. Siji wasnan Pak, hati-hati Pak. Makanya kalau ono wong ceramah cok turu Pak. Aku gak turu, Ustaz, cuma dingkluk ngeten. Gak turu. Aku kurup kupingku krungu, tapi kok ngiler. Allahumma Muhammad. Niki lanjut napa cukup nih? Ah, lanjut. Oh, enak lanjut kan. Gak nu kopi nih. Yang kedua, setan yang bernama Dasim. Kalau dalam buku lain namanya Dasim. Dasim, D-A-S-I-M, Dasim. Dal alif sin mim, Dasim. Ada yang namanya Dasim? Hah? Oh, Mohsin. Yang punya IndiHome. Saya ketemu beliau kemarin, IndiHome. Ketemu ceramah kemarin. Salaman ke saya. Kayak kenal kayak orang ini. Kan maskeran gitu. Ternyata yang punya babu salam. Aku Ustaz gitu. Oh iya, pun. Banyak kalau ada acara lagi ngundang lagi. Allahumma Muhammad. Sampai mana tadi? Dasim, bukan Musin ya, bukan Musin. Dasim itu bertugas, memang ada tugasnya untuk menjadikan prahara dalam rumah tangga. Wong lanang ngamukan tok, iku kena Dasim Pak. Ada nggak Bu? Suami itu ngamuk tok. Wis dikasih kopi, sik ngamuk. Mari kopi susu, ngamuk Pak. Kurang asli susunya katanya, karena campuran kopi susu. Minta sing asli murni iku Pak. Cohoyo lah. Allah, sik ngamuk iku Dasim Pak. Sama wong wadon, wis ditumbasno jilbab anyar, sik ngamuk, kelambi anyar, ngamuk, gelang anyar, ngapo kowe ngamuk tok. Intine sing wadon ku pengen pisah, iku Dasim Pak. Lek ana wong wadon ngamukan tok napa malih sampai pengen pisah niku Dasim, lahir batin wis darah-darahnya jadi Dasim kabeh. Makanya Dasim di Surabaya itu paling seneng di depan ketintang, di depan pengadilan agama. Karena enggone wong cerai. Dasim. Terakhir, yang ketiga, sesuai ngaji Pak, Ramadan Pak. Yang ketiga, yang terakhir, kan ada 10. Nggak, saya jelaskan 3 saja. Sisanya besok-besok insya Allah kalau lupa, kalau gak lupa, kalau lupa dimaafkan.
Yang ketiga namanya khonzab, kha nun za ba, khonzab. Setan yang bernama khonzab, apa tugasnya? Antara lain khonzab itu kalau pengajian, khonzab perintahkan jamaahnya suruh senden. Kata Imam Ghazali ngoten, bukan kata saya hanya ceramah ini. Ojo baper. Saya pernah ceramah dibaperin orang, Pak. Saya itu baper, Pak. Ceramah subuh di daerah Bogangin. Mudah-mudahan ini didengar gak apa-apa. Bogang saya cerita, bukan cerita, ceramah tentang wanita nakal. Ternyata sebelahnya itu tempat pijet plus. Tersinggung, kau celurit, kau pisau nang manu. Pak Ustaz, ceramah hati-hati, cangkeme, melepuh masjid, kadoan mulus ngono Pak. Untung takmirnya langsung pasang badan Pak. Allah, ojo baper. Iki aku cerita bahwa khonzab itu salah satunya lek ono pengajian wong ku mlebu masjid suruh golek tembok sama pilar ben senden. Tapi ojo mandek di kono, Pak. Enggak apa-apa, sendeno, Pak, sendeno. Saya lanjutkan. Dasar khonzab. Kata Imam Ghazali, namun jika orang itu senden, pilar atau tembok, justru tambah semangat, maka kata Imam Ghazali, enggak apa-apa itu. Berarti khonzabnya enggak ngaruh. Maka sendeno katanya. Sebab jenengan kalau senden tambah semangat, tambah semangat kan? Wah, itu kata Imam Ghazali, ora popo, boten nopo-nopo. Yang dimaksud khonzab tadi, senden tambah leyeh-leyeh langsung muni. Itu khonzab. Apalagi Pak, khonzab itu menjadikan orang ketika acara atau wiritan, kaki itu Pak, nyun sewu, kaki itu diangkat ke paha. Tahu kan? Silo tapi kakinya. Itu khonzab itu. Khonzab itu. Khonzab. Ini khonzab ini banyak Pak. Jenengan mau berangkat ke masjid kok gerimis, budal mau mulai khonzab. Berangkat ke masjid, HP ketinggalan. Wong ke masjid loh, gawa HP ketinggalan sik mulai, itu khonzab Pak. Tujuannya apa? Oleh khonzab itu biar orang terlambat berjamaah. Jarine khonzab ketika jenengan gak pulang, tetap masuk masjid. Ya wes budal lo, cok lali. Sikil kiwa, kaki kiri lebokno sik, kaki kiri lebokno sik nang masjid. Akhirnya kaki kiri masuk masjid, padahal sunnahnya. Nah, sapa ae wong sing mlebu masjid kaki kiri berarti kena khonzab. Lek jenengan kaki kanan tetap kaki kanan, jarine khonzab. Ya wes manggone sok ngarep. Manggone sok ngarep ben ketok awakmu teko dhisik. Nah, itu khonzab Pak. Lek jenengan sok ngarep tapi hati ini gak ada niatan gitu karena ancen sok depan itu pahalanya besar. Maka tidak masuk itu. Terus khonzab itu Pak, terus sampai ketika imam takbir Allahu Akbar, itu makmum kan diperintahkan segera takbir. Tapi nyun sewu khonzab ngomong ini Pak, kalau wayai imam Allahu Akbar, kupingnya jamaah makmum ini neteng. Sehingga banyak orang belum takbir tuh si kuping gatel ngene Pak ya. Terkadang bokong gatel, masker gak tepak, apa malih kacamata, kupluk gak tepak, mau kena macam-macam. Itu semua ulahnya khonzab, tujuannya makmum biar jadi makmum Ingat-ingat. Walaupun di sop depan, tapi kalau tidak segera takbir itu fasoro masbuqan, makmum itu jadi makmum masbuk. Do you understand? Yes kan, berarti sudah 10. Bangsa Muhammad. Kalau jenengan imam takbir langsung makmum takbir, khonzab tidak berhasil, apakah khonzab itu selesai? No, lanjut Pak. Allahu Akbar, jenengan Allahu Akbar, khonzab mlebu nang weteng jenengan gitu. Ngene Pak. Sehingga banyak kasus itu orang berangkat tuh gak sakit perut, habis takbir loro weteng, betul gak? Pengalaman kan? Napa malih pas krungu imam rada dawa titik, aduh ngene Pak, aduh.
Ngene, Pak. Itu olehnya khonzab. Kalau jenengan fokus ke perutnya pasti dibatalkan karena sakit perut. Kalau tidak fokus, jenengan dibiarkan ini khonzab gini. Ini khonzab. Tapi ojo ngomong ini khonzab batal. Menengahi, Pak. Wis rungokno suara imam, woconan Pak diresapi. Kalau tidak mempan, khonzab itu geser ke belakang, Pak. Teng, ke dubur. Dubur itu dalam kurung silit. Nah, dubur, ya. Jadi duburnya jenengan oleh setan ini kan. Tak. Nah, maka banyak kasus orang sholat itu perasaan koyo ngentut, padahal tidak. Falyubin sholatahu fa innahu minasyaiton. Rasulullah katakan begitu. Lanjutkan sholatnya karena itu adalah godaan setan. Khonzab tadi, Pak. Makanya jenengan lanjutkan kalau ada perasaan gitu, Pak. Jangan hiraukan itu. Sudah wudu kok tapi koyok duburnya tak koyok ngentut ngene nggih. Itu setan, Pak. Khonzab. Kecuali muni tut ngene. Itu bukan khonzab, itu ngentut. Salat tut terus kayak orang tawaf di Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tas. Silitin untuk tas ngene, Pak. Langsung bingung dia. Bah, sama pembimbingnya. Kulo niki tawafnya batal orang. Lah, Bapak ngentut apa ora? Enggak, cuma muni tas ngene. Wah. Batal itu tes itu, Pak, karena ngentut. Yang dimaksud Rasulullah tidak batal itu ketika gak ada bunyi, gak ada suara, gak ada bau, cuma perasaan. Falyubin sholatu, lanjutkan sholatnya. Ojo kalah karo setan. Hati-hati, khonzab bahaya. Dasim, Bu, bahaya. Wasnan bahaya. Tujuhnya lain waktu. Atur nuwun. Pertanyaan? Tak ada. Baik, kalau gak ada, mudah-mudahan bermanfaat dan masyarakat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Diakhiri pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.